Hai guys, akhirnya setelah sekian lama saya punya kesempatan juga nih buat nyobain barang ini. Yes, ini Blockis Transformers Model Kit Experience katanya sih. Cara rakitnya udah bagus lah, nggak perlu pakai nipper, nggak perlu pakai lem, dan nggak perlu dicat lagi. Bocil friendly. Jadi saya ambil RC dari Transformers Rise of the Beast. Pertama, karena dia adalah waifu rerobotan gue. Yang kedua, ini teman saya yang nemu. Jadi ada barang diskonan gitu di sebuah rak khusus yang kondisinya emang kurang bagus. Dan kebetulan Blockis RC ini boxnya damage parah lah, udah penyok kemana-mana. Harganya diskon 50% jadi 79.900. Ya boleh lah ya sesekali ngicip kayak ginian. Lagian dari awal juga saya emang udah tertarik. Cuma masih belum ada urgensi buat jajan ini karena saya emang bukan petransformers mania sejati. Jujur sangat excited buat ngerakit Blockis pertama saya yang katanya sih model kit experience ya. Apa iya? Ya mungkin kalian udah tahu lah ya, tapi kan ini pengalaman pertama gue coy. Mungkin Blockis ini tuh relatif lebih mahal karena dikasih part lampu kayak gini ya. Dan pas di unboxing ini nggak tahu kenapa lampunya udah nyala sendiri padahal masih segel. Ternyata partnya tuh campuran, ada yang masih dalam bentuk runner, ada yang dalam bentuk agak keblok-blokan gitu. Tapi sepenglihatan saya di box art sih desain si RC ini nggak terlalu blocks ya. Lebih kayak ke realistis aja bentuknya, cuma sedikit deform, sedikit loh ya. Kalau Blockis yang desain dan ukuran standar kan saya udah coba tuh kemarin Kamen Rider Gachar, ya silakan cek reviewnya di sini ya. Ternyata runnernya lumayan banyak tapi partnya sedikit-sedikit, dan ini per runner tuh cuma satu warna, nggak multicolor. Kalau mau dibilang warna runner atau warna kualitas plastiknya bagus lah oke. Saya suka sih warna red metallic ini, sekilas kelihatan ngeblend ya sama warna putih yang agak pearl glossy ini. Terus warna framenya juga bagus, agak-agak gunmetal glossy gitu, keren. Dari semua ini yang bikin saya penasaran adalah LED unitnya. Ini tuh bentuknya kayak apa ya? Kecil, bagus kok. Ada dua lampunya di bagian kepala sama bagian dada. Terus beberapa part warnanya udah pre-painted kayak di bagian dada sini. Terus di bagian pahanya ada decal emboss RC. Bagian velg bannya keren nih, udah ada warna silvernya juga. Ya masih standar kemainanan lah, ada beberapa part yang nggak padat gitu, ini masih kopong kayak di bagian senjatanya. Putihnya cakep, rapi lah, ada aksen-aksen pearl gitu, dan ini yang paling saya suka, framenya buset, gunmetalnya tuh nyala banget warnanya. Sejauh ini saya bisa approve lah kalau ini model kit experience. Kenapa saya ngomong kayak gini? Soalnya saya lupa brand apa ya, ada yang ngeklaim kalau ini tuh model kit, tapi dalemannya tuh cuma frame sama bagian armor doang. Sekilas kelihatan sih nggak ada runner ya, dan kayak cuma nempelin armor doang. Apakah itu bisa disebut model kit? Saya bisa bilang sih kayaknya enggak ya. Saya nggak tahu definisi konkret dan sakleknya dari model kit itu kayak gimana. Tapi yang bisa saya bilang sih harusnya ya model kit itu tuh ngerakit dari nol nih, dari part-part yang tadinya belum berbentuk sesuatu jadi sebuah model yang bentuknya udah utuh. Plastik Blockis ini standar lah pakai ABS, tapi kualitasnya oke. Karena ini bisa langsung dirakit tanpa pakai nipper. Kalau istilah kegundamannya tuh runnernya udah pakai touch gate, alias si partnya tuh tinggal langsung dipotek-potekin doang. Kalau ngomongin ada nubemark atau enggaknya, ya pasti ada dong. Jadi kalau kalian mau rakitnya lebih rapi, alangkah lebih baik dipotong pakai nipper dulu, terus sisanya dikikis pakai cutter. Ini nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak bisa dan nggak suka sugar coating. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kayak, Bang nggak tertarik review Blockis, nggak tertarik ngerakit Blockis. Ya kalau ditanya tertarik atau enggak mah tertarik aja. Cuma kan nggak semua mainan tuh yang saya bilang nih ya, nggak bisa saya punya. Jajan mainan tuh tergantung dari urgensi dan prioritas dengan segala keterbatasan budget. Kebetulan Blockis ini tidak ada IP yang saya terlalu into banget gitu. Tapi kalau mau ngomongin Blockis bagus atau enggak mah ya bagus-bagus aja. Membawa angin segar terutama di sini ya khususnya. Harga mainan sebelah kan nganu banget ya. Ketika kalian ke hobby shop terus nggak bisa beli mainan tersebut tuh, Blockis jadi alternatif paling bagus lah. Sedari dulu saya selalu punya prinsip support lokal hobby shop. Kalau mau jajan nih ya diutamakan ke toko hobi lokal dulu sebelum jajan di internet, itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya mau window shopping, minimal banget ya jajan sesuatu lah di sana, apapun itu barangnya. Bayangin aja kalian yang tadinya nih ya ke hobby shop tuh cuma bisa lihat-lihat doang, sekarang udah bisa jajan mainan yang relatif murah, harganya mulai dari 30 ribuan kan. Ini saran saya kepada kalian since day one Blockis sudah merajalela. Kalau di daerah kalian ada hobby shop dan kalian mau bantu support toko tersebut, minimal banget nih ya kalian bisa jajan Blockis ini dengan harapan environment hobinya bisa tetap hidup. Apalagi kalau kalian biasa nongkrong di hobby shop itu ya.
Terus karena Blockis ini internasional rilisnya masih fokus ke Transformersan, sebenarnya ini bisa jadi pintu yang bagus juga buat kalian yang mau into ke Transformers. Ini standar siklus penghobi mainan lah. Misal kalian tadinya cuma iseng beli satu Blockis doang tanpa tahu karakter itu apa, tapi ngelihat kayak, oh ternyata ada ini, oh ternyata temennya ini ya. Terus kalian mungkin jadi nonton Transformersnya. Tanpa sadar mungkin kalian jadi punya ketertarikan dengan karakter lain dan pengen punya mainannya. Terutama di dua movie Transformers sebelumnya lah, ada Transformers 1 sama Transformers Rise of the Beast. Kan itu udah banyak ya lini Blockisnya. Jadi dengan mainan ini kalian bisa ngerasain reverse efeknya buat mengenal sebuah IP. Jadi mungkin yang tadinya kalian cuma pengen mainan tersebut karena sebuah IP, jadi lebih pengen mengenal IP karena gara-gara beli mainannya dulu. Mau gimana pun hasilnya sama kan, win-win lah, akhirnya kita bisa menikmati IP dan mainannya secara bersamaan. Yoi, my waifu udah kelar nih, Blockis Classic Class RC dari Transformers Rise of the Beast. Jujur, pertama lihat overall looks-nya lumayan mind-blowing, soalnya banyak banget mechanical detail khas Transformers, tapi ada di mainan yang ukurannya cuma 10 cm ini. Ini gak bohong sih, excited banget. Velg ban-nya udah berwarna, terus bisa diputer-puterin kayak gini. Anggaplah ini mainan biasa yang tidak punya fitur spesial di proporsinya, tapi dari bentukannya tuh ini feminim banget. Cuma karena artikulasinya emang terbatas, jadi nggak bisa posing ikonik RC yang tangannya lagi megang pinggul itu loh. Mentok tuh cuma gini doang, nggak bisa persis kayak box artnya. Ini juga lucu, detail pantatnya kecetak jelas, jadi kalau misalnya kakinya agak dinaikin tuh kelihatan kayak pinggul, pantat nyatu banget. Keren. Buat artikulasi sebenarnya saya nggak expect apa-apa. Saya yakin artikulasinya sangat terbatas dan tidak bisa banyak macam-macam pose, terutama pose-pose yang humanoid ya. Terus ball joint-nya tuh nggak terlalu solid, jadi gampang banget lepas kalau mau diposein. Gimana ya bilangnya? Snap fit ball joint-nya tuh nggak terlalu gigit, padahal ini tuh so much potensial. Kalau misalnya dikikis dikit lagi aja, itu bisa lebih ngegrip sama artikulasinya bisa lebih luas. Jadi feels ball joint-nya tuh kayak cuma buat nempelin part doang. Karena saya bukan penyefong artikulasi, jadi segini tuh udah cukup banget lah, terutama buat action pose ya. Terus bagian tangan bisa dicopot buat pasangin optional parts weapon. RC itu kan ciri khasnya megang dua pistol, tapi di versi Rise of the Beast ini diubah jadi kayak tangannya yang berubah jadi pistol langsung. Keren. Eksekusinya juga cukup lah, jadi yang tadi saya bilang mau artikulasinya terbatas segini juga buat action pose tuh udah sangat amat cukup. Yang penting beberapa pose utamanya tuh bisa gitu, kayak misalnya pas nembak lagi berdiri, terus pas nembak lagi jongkok. Dan ball joint ini ngebantu artikulasinya kan bisa jadi lebih miring ya, nggak cuma depan belakang doang. Looks-nya tuh kelihatan lebih natural, jadi posingnya tidak awkward. Kalau mau bahas bentukannya lucu sih, kayak ada ciri khas tersendiri. Dia tuh bentuknya kayak realis dari filmnya langsung, tapi kelihatan kayak kartun dikit dan lebih mainan. Terus ukuran 10 cm ini khususnya RC loh ya, kayaknya cocok banget deh buat dipajang bareng sama studio seriesnya Transformers Hasbro. Cuma ya tadi, kalau misalnya RC ini bentukannya mau lebih realistis, kayaknya kepalanya harus dikecilin deh biar kelihatan lebih realistis. Tapi kalau mau dipajang sama studio series dengan bentuk mentahan kayak gini juga udah oke banget kok. Lagian orang lain juga nggak akan terlalu peduli. Terus keren, ban ini bisa diswap dari bagian punggung ke bawah kaki, bisa bikin posing RC lagi lari ala-ala ngedas gitu pakai ban. Keren. Terus dengan artikulasi yang terbatas ini, RC-nya masih bisa posing feminim ala-ala model grafur gitu. Gak tau ya, ini buat saya pose wajib buat RC. Kalau misalnya ada RC yang nggak bisa pose kayak gini, kayaknya tidak approve deh. Studio series bisa, tapi maksa banget. Kalau yang ini kelihatannya jauh lebih natural kan. Sebenarnya kalau mau ngomongin artikulasi terbatas mah, ya itu mah pinter-pinteran orangnya aja cari pose yang cocok buat mainan tersebut. Terutama kalau mau difotoin ya itu beda angle aja tuh udah beda banget bentukannya. Misal bagian tangannya kan akan lebih bagus kalau ditaruh di pinggang ya. Cuma cari alternatif lain aja yang tetap bikin RC ini looks-nya lebih feminim dengan pose yang kayak gini. Menurut kalian ini oke nggak posenya? Menurut gue sih oke banget ya. Classic Class ini udah include stand base bawaan yang bentukannya keren. Bagian colokannya itu warna clear, bagian base-nya warna hitam. Colokannya itu langsung ngeklip ke bagian torso. Nah, tapi kalau misalnya boleh komen nih ya, sangat disayangkan bagian yang bisa geraknya itu cuma di klip
torsonya doang. Padahal kalau tiang standnya bisa dipecah jadi 2 segmen dan articulated, itu tuh udah perfect banget bisa nutupin kekurangan artikulasi yang ada di robotnya. Posingnya bisa jauh lebih ekspresif dari ini. Blockist Transformers klasik kelas ini sangat amat approve dari saya, terutama buat kalian yang mau nyemplung ke per Transformersan atau nyemplung ke per model kitan in general. Barangnya gampang banget dicari, kualitasnya juga sudah sangat amat oke. Buat kalian yang mau nyoba sebiji bolehlah. Gak tahu ya, mungkin di antara kalian udah ada yang ternak Blockist. Maaf lupa, ini kalau mau nyalain LED unitnya tinggal di tap-tap atau digoyangin, nanti dia nyala, terus matinya juga otomatis kayaknya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.